Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik ya. Jadi pada hari ini adik-adik tadi kelihatan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Walaupun tadi barusan selesai ujian, tetapi usahakan harus semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Harus fokus dan konsentrasi pada pembelajaran ini. Baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya meminta kesediaan salah seorang siswa untuk bisa memimpin kita dalam doa. Untuk berdoa, izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri, kita briefing dulu baru kita. Ini semangat. Yes, wow. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, adik-adik, pernahkah adik-adik berenang di kolam atau di air laut? Pernah. Kalau kita di gunung pasti berenangnya di kolam ya. Kalau tinggal di pesisir pantai berarti berenangnya di air laut. Jika di pegunungan bisa juga kalau memang ada waktu berkreasi kita bisa ke pantai bisa berenang di air laut. Nah, ketika adik-adik berenang ya, berenang pada kedalaman tertentu ya. Ada terjadi perbedaan antara adik-adik berenang di permukaan dengan adik-adik berenang ke bawah ke dasar. Nah, pasti adik-adik ada merasakan sesuatu ya, terhadap adik-adiknya itu. Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik berenang? Ada dia merasa tekanan. Tadi siapa tadi? Nama. Yesni Dion tadi menyatakan bahwa adanya tekanan ya. Jadi ketika adik berenang pasti adik akan rasakan ya, semakin ke dalam pasti ada merasakan sesuatu yang menekan adiknya tubuh. Pada pembelajaran hari ini ada 5 tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Setelah adik-adik menonton, lalu adik-adik akan merumuskan pertanyaan. Kalau sudah, saya minta 2 siswa untuk membacakan rumusan pertanyaannya. Mengapa botolnya kembali ke dan semula ketika dinaik? Iya, mengapa botolnya bentuknya kembali ke keadaan semula ketika di bawah sampai pada di atas permukaan air? Oke. Baik adik-adik, jadi itu merupakan rumusan pertanyaan yang adik-adik sudah tuliskan. Dan nanti adik-adik akan mencari jawabannya itu dalam diskusi kelompok melalui percobaan menggunakan PET simulasi. Untuk dalam kelompok diskusi. Sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang sudah tersiapkan di atas. Silakan. Berikan penjelasan sedikit terkait dengan simulasi PET. Perhatikan sini. Ya, adik-adik tinggal kerannya dihidupkan. Ya, airnya penuh ya. Bisa. Setelah itu nanti adik-adik akan mengukur kedalamannya. Ingat dengan mengaktifkan Mista ini ya. Lalu kedalaman tidak di checklist. Ya, kita kasih nomor. Ada yang buka LKP ini. Ayo. Dalaman 1 meter nih. Dalaman 1 meter. 10,192 kilopascal. Ambil tadi beberapa setelah itu. Ini ada kontrol. Air, matematika. Saya beri kesempatan
kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Kedalamannya 1 meter, tekanan hidrostatisnya 10,165 kilopascal. Dari data 1, yaitu massa jenis air dengan kedalaman 1 meter, kami menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Dari data percobaan 2 yang ditampilkan oleh kalian, bagaimana hubungan massa jenis dengan tekanan hidrostatis? Terima kasih. Massa jenis zat cair berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik, di mana semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatik yang dihasilkan akan semakin besar. Kita bertolak dari bersama massa jenis rho sama dengan M per V. Maka ditanya M sama dengan rho kali V. Jadi itu terkait dengan titik penguatan pada pembelajaran kita hari ini. Saya meminta kesediaan salah seorang siswa untuk bicara dengan kita dalam 2 menit.